Shalom anak muda, berjumpa kembali di ibadah Sabtu sore hari ini. Tidak terasa teman-teman, kita udah berada di penghujung akhir tahun 2020. Meskipun keadaannya lagi kayak gini teman-teman, kita percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau sama-sama teduhkan hati kita mau bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan, mari Tuhan kami undang Tuhan Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu dapat bekerja Tuhan di setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan pulihkan hidup setiap kami ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak muda, mari kita mau sama-sama datang lagi sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita sama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak, amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan kita. Ya Tuhan, hanya Engkau aja yang layak Tuhan disembah Tuhan. Tidak yang lain Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir,
teman-teman, saya ajak kita semua untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri setiap kebaikannya dalam hidup kita. Kita mau mensyukuri setiap penyertaannya atas hidup kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. When the mountains falls and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Amen.
Shalom, selamat hari Sabtu teman-teman. Bersyukur kita sama-sama bisa beribadah di hari Sabtu ini. Sebentar kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita semua sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Sabtu yang indah ini. Tuhan, kalau kami boleh dalam kondisi sehat di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, Tuhan menjagai, melindungi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kami anak-anak mudamu yang tetap antusias, rindu untuk mengenal pribadimu lebih lagi. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar boleh Tuhan kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang dibagikan itu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman walaupun secara virtual, tapi apa yang saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi teman-teman semua dengan tema di bulan Desember ini kita memasuki bulan dengan suasana Natal. Jadi tema di minggu ini adalah The Goal of Christmas atau tujuan dari Natal. Mari teman-teman kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas 1 ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-75. Saya akan membacakan untuk kita sama-sama. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bangsanya. Dan membawa kelepasan baginya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di sini dikisahkan ketika Zakaria bernubuat tentang kelahiran dari Kristus Yesus gitu. Di sini digambarkan bahwa Zakaria sangat sukacita bahwa apa yang telah dinanti-nantikan selama beratus dan ribu tahun oleh bangsa Israel akhirnya datang juga. Nah, teman-teman, kita sama-sama akan merayakan Natal di bulan Desember ini dengan suasana yang mungkin gak biasa gitu. Kita terbiasa apa sih yang kita ekspektasi ketika bulan Desember tiba, ketika Natal tiba. Mungkin waktu kecil kita memikirkan tentang, ada yang bersyukur karena kita akan liburan, ada yang bersyukur karena dapat hadiah, ada yang bersyukur juga karena ya seneng aja suasana Natal gitu, menyenangkan gitu. Itu semua nggak salah teman-teman. Waktu kita memasuki bulan Desember memang keceriaan, sukacita dan damai. Kita sebentar lagi liburan, itu nggak salah teman-teman. Tapi jangan sampai kita lupa akan esensi Natal. Di sini diceritakan bahwa Zakaria yang seorang imam yang mengerti persis sejarah bangsa Israel, yang tahu persis, dia menanti-nantikan pembebasan, keselamatan itu, dan ketika dinubuatkan Kristus hadir di situ, dia ada sukacita. Jadi kita harus sama-sama mau belajar apa tujuan Natal bagi hidup kita pribadi. Pertama teman-teman, tujuan Natal adalah penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa mereka merasa ketakutan. Mereka bersembunyi dari Tuhan dan Tuhan pun mencari Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mencari dan setelah berbincang-bincang gitu dengan manusia, mereka akhirnya malu karena mereka telanjang di hadapan Tuhan. Yang tadinya gak malu sekarang jadi malu. Kenapa teman-teman? Karena mereka merasakan ada dosa di dalam hidupnya, di dalam dirinya gitu, tidak menaati perintah Tuhan, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa itu mengikat, dosa itu membelenggu sehingga manusia takut, manusia ragu untuk berhubungan dengan Tuhan. Di sini Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia.
berbeda dengan agama-agama lain. Ketika manusia berdosa, manusia berusaha sedemikian rupa untuk mencari cara memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah akibat dosa itu. Manusia berdoa, manusia bersedekah, manusia berbuat hal baik, tapi itu semua sia-sia. Tetap ada kekosongan dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh kekristenan, yaitu bukan manusia yang berusaha mencapai Allah, tapi Allah sendiri yang turun ke dunia untuk berinisiatif menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dinubuatkan dari dahulu sekali. Ketika pertama kali Allah melihat manusia telanjang, Allah menyembelih binatang dan menggunakan kulit binatang itu untuk menjadi pakaian bagi manusia, bagi Adam dan Hawa. Di situ sudah muncul simbol-simbol keselamatan, yaitu ketika Allah menyembelih hewan, ketika Allah menggunakan kulit, udah pasti berarti ada yang disembelih, ada hewan yang disembelih, mungkin itu domba, mungkin itu sapi atau kambing gitu, ada yang disembelih teman-teman. Ketika ada disembelih itu artinya ada pengorbanan, dan itu sudah menyimbolkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan Allah. Di sini disebutkan bahwa ini proto-evangelism, ketika Injil pertama-tama kali keselamatan manusia itu diceritakan, yaitu ketika Allah mau menyelamatkan manusia dengan simbol-simbol ini. Dan kalau teman-teman baca sepanjang Perjanjian Lama, teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali simbol-simbol penyelamatan oleh Allah yang disimbolkan melalui bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di situ Allah menyelamatkan. Di situ ada ketika tulah yang ke-10, bangsa Israel disuruh mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka, sehingga mereka dilewatkan, dilalukan dari maut. Itu adalah simbol-simbol keselamatan yang penuh sepanjang Perjanjian Lama itu disimbolkan. Nah, teman-teman, dari simbol-simbol itu selama beribu-ribu tahun, akhirnya ketika Zakaria pun secara pribadi dia mengalami penantian itu. Seperti teman-teman pernah baca sebelumnya bahwa Zakaria itu adalah seorang pria yang tidak memiliki keturunan tadinya. Setelah berusia semakin lanjut, akhirnya Zakaria memiliki keturunan, istrinya hamil dan akan melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Disitulah Zakaria benar-benar merasakan, oh artinya penantian, artinya menunggu, menanti-nantikan janji Tuhan itu apa. Dan akhirnya teman-teman, ketika janji itu tergenapi, rasanya akan ada sukacita. Sama seperti kita teman-teman, ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, ketika kita adalah orang yang gak layak di hadapan Tuhan, yang dengan usaha kita sendiri, sebagaimanapun usaha kita, itu tidak akan dapat menggapai Allah. Dan ketika kita datang kepada Allah, ternyata Allah sendiri yang telah datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa bahwa tujuan Natal ini pertama-tama adalah penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, teman-teman, mungkin Natal ini bukan puncak dari penyelamatan itu. Puncak itu ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Ketika Paskah, Jumat Agung, Paskah, dan kemudian kenaikan Yesus Kristus, di situ puncak penyelamatan manusia. Tapi Natal ini seperti lilin kecil, teman-teman. Kalau teman-teman punya lilin kecil gitu, ada arang yang sudah mulai padam. Ketika lilin itu dinyalakan, disentuhkan kepada arang itu mulai menyala sedikit demi sedikit dan akhirnya menyebar menjadi api yang besar. Itulah pengharapan. Natal itu sama seperti lilin kecil ini yang membawa pengharapan. Ketika bayi Yesus lahir, di situ lilin kecil ini mulai menyala kembali. Arang-arang yang mulai padam mulai menyala kembali. Api pengharapan itu kembali timbul. Oleh karena itu teman-teman, mungkin ada teman-teman saat ini yang dalam kondisi lelah, dalam kondisi takut, dalam kondisi kehilangan pengharapan. Kita mau sama-sama mengingat lagi di momen Natal ini, menjelang Natal ini, bahwa Natal adalah simbol dari pengharapan. Ketika pengharapan itu muncul kembali, ketika pengharapan itu mulai bangkit kembali, mungkin kecil, mungkin belum benar-benar tergenapi, tapi itu merupakan simbol yang pasti. Teman-teman,
sedikit ilustrasi tentang pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kuat yang bisa mengubahkan kenyataan. Misalnya teman-teman, kalau teman-teman suka nonton film serial, mungkin nonton film Korea atau nonton film kartun Jepang, anime gitu. Nah teman-teman misalnya subscribe ikut gitu. Nah ketika teman-teman di handphone teman-teman atau di email teman-teman dapat notifikasi, ting ya, dapat notifikasi bahwa update muncul di situ, pasti kita antusias, pasti kita senang gitu. Nah itu pengharapan, walaupun kita belum nonton filmnya, walaupun kita belum melihat apa yang kita inginkan, tapi di situ muncul pengharapan, wah sudah ada update gitu. Nah itu juga sama teman-teman, ketika teman-teman misalnya ada kecengan, ada yang ditaksir, teman-teman chatting gitu, chat, kirim chat, terus deg-degan dibalas atau enggak. Ketika teman-teman tungguin, wah udah 2 menit, 5 menit nggak dibalas, tiba-tiba muncul tulisan di atas typing, ABC is typing gitu, misalnya nama kecengan is typing. Nah di situ mulai, belum muncul chatnya, tapi di situ pengharapan muncul teman-teman menjadi excited. Saya mau sedikit kesaksian tentang pengharapan ini teman-teman. Jadi ketika saya lulus kuliah tahun 2015, lanjut S2 2017, terus di situ saya berdoa, Tuhan, saya mau tetap tinggal di Bandung supaya saya bisa tetap mengerjakan apa yang saya kerjakan, dekat sama orang tua juga, sama teman-teman gitu. Tapi di sini nggak ada lowongan pekerjaan yang pas untuk bidang pekerjaan saya. Terus saya berdoa, Tuhan gimana ya caranya? Ya udah jalani dulu aja gitu, sambil ngelesin, sambil ikut proyek, teman-teman ikut proyek sama dosen. Terus saya berdoa, Tuhan nggak mungkin kayak gini, nggak ada kepastian. Namanya proyek kadang ada, kadang enggak, kadang kosong gitu. Nanti kalau nggak ada pemasukan gimana? Apalagi saya mikir ke depannya kalau sudah berkeluarga. Tapi saya terus jalani. Nah pada suatu saat gitu saya berdoa, oh iya gimana Tuhan kalau saya buat perusahaan aja. Akhirnya saya ngobrol sama kakak kelas, sama dosen, gimana buat bikin perusahaan aja Pak gitu, supaya lebih pasti, supaya lebih mantap gitu. Saya berdoa, akhirnya Tuhan menjawab gitu. Dimulailah sebuah perusahaan yang cuman nama doang gitu, nggak ada apa-apa teman-teman, cuman ada 3 orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika sering berjalannya waktu, mulai pengharapan itu muncul gimana? Akhirnya doa kami dijawab dan dapat sebuah kontrakan kecil gitu yang budgetnya masih masuk dengan kami, dan jadilah sebuah kantor. Nah di situ mulai terlihat, oh ini ada kantor. Akhirnya doa saya dijawab nih, perusahaan ini ada kelihatan fisiknya. Mungkin bukan seperti yang dibayangkan, wah perusahaan besar gitu kan yang ada liftnya bergedung-gedung dalam gedung, enggak juga. Tapi di sini walaupun kecil, tapi itu seperti pengharapan, lilin kecil yang mungkin baru mulai timbul, tapi itu memberikan semangat. Nah teman-teman, di kondisi apapun teman-teman berada saat ini gitu, kita sama-sama mau mengingat kembali gitu, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita itu menimbulkan pengharapan, menimbulkan gairah. Ketika kita udah mulai lesu, kita mulai bersemangat kembali. Nah tujuan kedua teman-teman, selain untuk penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, yang kedua untuk apa sih Allah menyelamatkan manusia? Allah menyelamatkan manusia untuk tujuan yang kedua. Di sini saya bacain lagi di ayatnya yang ke-74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah ini tujuan kedua, supaya setiap kita dapat beribadah kembali kepada Allah tanpa rasa takut. Sama seperti Adam dan Hawa yang pertama kali jatuh ke dalam dosa, dia merasakan takut. Ketika hubungan itu udah pulih teman-teman, itu nggak perlu takut lagi. Saya waktu kecil pernah main bola di depan TV, nendang bola kena kaca, pecah, dan di situ timbul ketakutan. Kenapa takut? Takut dimarahin, diomelin, dijewer atau dihukum gitu kan. Di situ timbul ketakutan. Waktu itu masih sore. Waktu kejadian itu, dan orang tua belum pulang karena orang tua kerja. Di situ saya takut
sembunyi di dalam kamar. Tapi ketika orang tua sudah pulang terus melihat apa yang terjadi, memang ada diomelin gitu. Tapi setelah diomelin, dipeluk, udah nggak apa-apa, nanti bisa diganti. Nah dari situ hubungan itu pulih. Sama seperti kita ketika datang ke hadirat Tuhan, sama ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita dalam dosa kita punya ketakutan, punya rasa takut untuk datang beribadah kepada Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus sendiri yang hadir memeluk kita, nggak apa-apa nak, dosamu sudah diampuni, it's all done gitu, semuanya sudah beres di kayu salib. Dan ketika itu hubungan itu pulih, kita tidak perlu lagi ada rasa takut untuk beribadah. Seperti yang Zakaria nubuatkan di sini, supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Ini tujuan utama Tuhan. Tapi bagaimana respon kita ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu? Apakah yang akan kita gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari? Keselamatan ini akan kita gunakan untuk apa? Itu pertanyaannya kembali kepada kita, teman-teman. Jadi marilah sama-sama di hari Sabtu ini kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan ketika Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita melalui Natal. Apa tujuan Allah hadir di tengah-tengah kita? Yaitu untuk menggenapi janjinya dan untuk membawa kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman, di sore malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sedikit firman yang boleh sama-sama kami dengar, Tuhan. Bagaimana kami boleh sama-sama mendengar tentang Natal, Tuhan. Tujuan dari Natal itu, Tuhan, biar boleh Tuhan setiap kami, Tuhan, boleh mengerti, Tuhan, tujuan ilahi-Mu, Tuhan, hadir ke tengah-tengah umat manusia, Tuhan, untuk menebus setiap kami. Dan bahwa Tuhan, Natal itu sebagai pengharapan, Tuhan, api kecil, Tuhan, yang lama-lama semakin besar, Tuhan. Berdoa, Tuhan, bagi teman-teman hamba-Mu mungkin saat ini, Tuhan, ada yang dalam masa persimpangan, masa keraguan, ketakutan, atau kekecewaan, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar boleh, Tuhan, lewat momen Natal ini, Tuhan, ada api pengharapan kecil itu mulai timbul kembali, Tuhan, sehingga semakin hari semakin membesar, Tuhan, dan membara kembali, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk waktu yang singkat ini, Tuhan, tapi biar boleh, Tuhan, dari waktu yang singkat ini kami sama-sama mendapatkan rema dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.